Wakil Rektor 1 yang sempat hadir pada hari ini, Bapak Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Bulukumba, Bapak Fauzan Akbar, dan Bapak Muhammad Antar selaku tim diseminasi, dan adik-adik mahasiswa sebagai tim saya juga, ada Erwin dan teman-teman yang ada yang lain yang sempat bergabung bersama saya dalam tim program diseminasi produk teknologi ke masyarakat. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di tempat ini dalam rangka mengikuti, mendengarkan, melaksanakan monitoring dan evaluasi produk teknologi yang didiseminasikan ke masyarakat. Jadi alhamdulillahirrabbilalamin, seperti tadi yang telah disampaikan oleh Bapak Ketua LPPM Universitas Muhammadiyah Bulukumba bahwa di sini kami satu tim itu kebetulan dipercayakan kepada Badan Riset dan Inovasi Nasional untuk melaksanakan kegiatan yang mungkin adik-adik hari ini akan saya paparkan kepada adik-adik seperti apa kegiatannya dan bagaimana proses sampai bagaimana hasil dari kegiatan kami gitu. Jadi pertama-tama izinkan saya menyampaikan kegiatan ini. Jadi mungkin ada sedikit, kalau di slide yang saya buat ini sebenarnya format yang sudah diberikan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional. Formatnya seperti ini yang harus kita siapkan. Kemudian nantinya saya akan menambahkan sedikit beberapa hal yang mungkin itu dibutuhkan dalam borang monitoring. Baik, nama kegiatan ini sebenarnya adalah seperti kita lihat pada slide-nya di atas. Adik-adik sekalian bisa dilihat bahwa nama kegiatan ini adalah produk teknologi yang diseminasikan ke masyarakat Kementerian Riset dan Teknologi Badan Riset dan Inovasi Nasional tahun anggaran 2021. Adapun judul atau tema dari proposal atau kegiatan yang saya angkat yaitu penerapan teknologi pembuatan gula semut atau palm sugar untuk meningkatkan produksi dan nilai ekonomi gula merah. Jadi lokasi kegiatan ini bertempat di Dusun Tamalaju, Desa Bontoranu, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba. Kemudian ada beberapa tim, ada kami dari tim pengusul, ada saya sendiri, kemudian Bapak Fauzan Akbar, kemudian Bapak Muhammad Antar Asmas. Jadi yang satunya Ketua Prodi Pendidikan Biologi, satunya lagi Ketua Prodi Pendidikan Non Formal. Kemudian tahun pelaksanaannya tahun 2021, kemudian perguruan tingginya dari Universitas Muhammadiyah Bulukumba. Baik, adik-adik sekalian, sebelum saya menjelaskan permasalahan, saya mungkin tidak memasukkan di PowerPoint analisis mitra karena memang tidak disampaikan oleh Badan Riset. Tetapi tidak apa-apa, kenapa saya memilih Desa Bontoranu sebagai salah satu lokasi kegiatan saya. Jadi ketika kita ingin melakukan suatu kegiatan, pastinya memang perlu namanya ada analisis dulu. Sama halnya ketika kita ingin membuat karya ilmiah. Karya ilmiah itu ada latar belakangnya dulu. Jadi pendahuluan ada latar belakang. Kenapa kita angkat judul ini misalnya? Sama dengan kegiatan yang saya angkat. Kenapa saya memilih yang namanya Desa Bontoranu Kecamatan Kajang? Kenapa bukan desa-desa yang lain yang ada di Kabupaten Bulukumba? Nah, ternyata adik-adik yang saya sampaikan, yang saya cintai, perlu saya sampaikan bahwa salah satu kecamatan yang berpotensi, yang punya wilayah atau perkebunan kelapa itu terbesar adalah Kecamatan Kajang. Nah, di mana salah satu tempat atau desa yang punya banyak perkebunan kelapa itu adalah Desa Bontoranu Kecamatan Kajang. Jadi di situ mayoritas penduduknya itu punya kelapa. Jadi mungkin adik-adik kalau ada orang Kajang pasti kalau yang namanya kelapa itu pastilah banyak terdapat di Kecamatan Kajang. Nah, kebanyakan juga di Desa Bontoranu ini itu selama ini kegiatan mereka dalam hal tanam olahan kelapa itu hanya dijual dalam bentuk biji, misalnya kalau sudah tua dijual gitu kan. Nah, kemudian juga olahan kelapa itu biasanya dibuat dalam bentuk kopra. Tahu kopra tuh? Kopra dijual dalam bentuk kopra. Dan
hanya sebagian kecil yang diolah menjadi gula merah gitu. Jadi hanya sebagian kecil juga diolah menjadi gula merah. Nah, tetapi setelah saya menelusuri, ternyata harga dari kelapa biji, kemudian kopra, kemudian gula merah ini sebenarnya harganya masih sangat fluktuatif. Fluktuatif itu kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Jadi fluktuatif itu tidak stabil harganya gitu di pasaran kalau kita lihat. Nah, atas dasar itulah saya berpikir bagaimana caranya supaya hasil atau produk yang dihasilkan dari perkebunan kelapa ini bisa digunakan oleh masyarakat dan nilai ekonominya itu sedikit lebih tinggi gitu dibandingkan dengan produk-produk yang sudah ada sebelumnya, seperti dijual dalam bentuk biji atau primer, kemudian dalam bentuk kopra, kemudian dalam bentuk gula merah. Nah, jadi saya fokusnya sebenarnya kegiatan ini adalah dalam bentuk gula merah gitu adik-adik sekalian. Jadi kegiatan saya ini saya tidak fokus lagi ke kopra, ke jual bijinya, tapi saya fokusnya ke gula merah karena memang rata-rata yang masyarakat desa Bontoranu yang punya kelapa itu membuat gula merah dari kelapa. Kalau selama ini kan gula merah itu dibuat dari mana? Dari mana biasanya? Kalau ada yang masih tahu. Jadi aren. Tapi aren ya, aren atau biasa makan gula merah? Biasa. Sering makan gula merah. Tahu tidak dari mana itu gula merah? Tahu. Hanya bakso yang tahu, yang lainnya tidak tahu. Taunya makan. Taunya makan gula merah tapi tidak tahu dari mana sumber gula merah itu. Jadi sumber gula merah itu dibuat dari nira. Nira itu bisa dari nira aren, bisa dari nira kelapa, bisa dari nira lontar. Tahu lontar? Tahu gitu. Jadi nira aren, nira lontar, dan nira kelapa. Atau kata lainnya dari nira itu adalah tua gitu. Ya, nah itulah yang diolah menjadi gula. Nah, saya fokusnya di gula kelapa karena memang di Bontoran itu banyak gula kelapa gitu. Nah, tapi gula kelapa ini biasanya juga harganya masih fluktuatif, masih berubah-ubah. Kenapa? Karena ini dimainkan oleh para tengkulak. Biasanya rata-rata pengrajin itu ambil uang duluan. Anggaplah itu tengkulaknya saya ambil duluan. Nah, nanti belakangan setelah saya ada gula saya berikan ke dia karena saya punya utang misalnya. Nah, akhirnya dia mainkan, mau kasih tinggi, mau kasih rendah, terserah saya dong karena kamu sudah ambil uang kepada saya. Nah, makanya disitulah problem atau masalah yang terjadi di kalangan masyarakat, khususnya para pengrajin gula merah. Nah, jadi sehingga kami dari tim diseminasi Universitas Muhammadiyah Bulukuba mencoba memberikan satu teknologi atau alat yang bisa mengubah gula merah itu menjadi gula semut. Nah, kita tahu gula semut itu kan harganya di pasaran kan tinggi ya. Tahu gula semut? Tahu. Belum? Atau pernah dengar kata gula semut? Pernah. Atau pernah melihat produknya gula semut? Belum pernah tahu? Nanti saya perlihatkan. Gitu. Ya, jadi sebenarnya gula semut ini sudah lama, hanya saja mungkin adik-adik masih kurang baca referensi. Nah, inilah tujuan kita, kenapa kita diseminasikan supaya adik-adik ini paham, ternyata yang dimaksud gula semut itu, ini ternyata sudah biasa lihat, cuman saya baru tahu atau baru dengar namanya, tapi sebenarnya sehari-hari saya sudah temukan di lingkungan saya gitu. Jadi itu alasan saya kenapa saya memilih penerapan teknologi menggunakan dalam pembuatan gula semut, karena memang gula semut ini masih jarang diproduksi di Kabupaten Bulukumba ya, khususnya gula semut yang sumbernya dari gula kelapa gitu. Jadi masih sangat jarang sekali ditemukan para pengrajin yang membuat gula semut. Nah, itu pun kalau sudah ada itu masih dalam skala kecil, tapi khusus untuk di desa Bontoran itu tidak ada sama sekali. Termasuk wilayah Kajang itu belum ada sama sekali. Jadi inilah yang mungkin menjadi inspirasi kami bersama tim. Kenapa kita angkat judul ini, bahwa penerapan teknologi dalam pembuatan gula semut untuk meningkatkan nilai ekonomi dari gula merah. Gitu. Baik, lanjut. Nah sekarang ini tadi apa permasalahan yang dialami oleh kelompok mitra. Jadi kami dari tim ini punya kelompok mitra namanya. Jadi di sana itu ada kelompok tani yang memang kita bina
yang akan kita berikan nanti alatnya. Nah, apa permasalahannya kelompok mitra? Nah, yang pertama, kelompok mitra belum mengetahui inovasi gula merah menjadi gula semut. Jadi kelompok mitra di sana itu yang taunya hanya buat gula semut, gula merah saja. Toh, jadi masak nira gula merah, atau kalau tidak masak gula merah, dia hanya bikin buat kopra atau dijual dalam bentuk primer seperti dalam bentuk bijian. Jadi masyarakat di sana belum tahu apa itu gula semut, sama dengan Anda belum tahu juga apa itu gula semut. Nah, gitu, jangan sampai kalau gula semut itu berarti gula yang didatangi oleh semut. Karena biasanya kan kalau manis-manis itu didatangi oleh semut. Hati-hati, jangan terlalu manis. Gitu. Gitu ya. Kemudian yang kedua, kelompok mitra belum menguasai teknologi pembuatan gula semut. Jadi jangankan gula semutnya, teknologinya pun belum diketahui oleh mitra. Bagaimana cara membuat gula semut menggunakan teknologi itu? Nah, itu dia. Makanya kami datang untuk memberikan edukasi, pemahaman kepada mitra bagaimana cara membuat semut, bagaimana cara menggunakan teknologi dalam proses pembuatan gula Semut. gitu. Kemudian yang ketiga, kelompok mitra belum mengetahui pengemasan produk yang baik dan tahan lama gitu. Nah, kalau selama ini masyarakat itu dalam membuat gula semut dalam membuat gula merah kan hanya pakai kantong apa? Kantong kresek gitu ya. Atau gula merahnya dibuat vulgar. Toh, pernah lihat gula merah? Pernah lihat. Kemudian kira-kira kalau di pasaran gula merah itu bagaimana tampilnya? Seksi tidak? Seksi. Seksi sekali. Toh? Kenapa saya katakan seksi? Karena Dari kemasan. karena tidak berbusana. Iya, coba perhatikan gula merah di Cekeng itu rata-rata dijual tanpa busana. Nah, makanya kami hadir untuk memberikan edukasi bagaimana cara ketika Anda buat gula semut, bagaimana cara pengemasannya, bagaimana cara membuat supaya gula itu tidak terlihat auratnya gitu, tapi dia menarik. Kan biasanya tertutup biasa menarik, yang seksi itu kurang menarik gitu. Selanjutnya, kelompok mitra sangat lemah dalam manajemen kewirausahaan, baik dalam hal penguatan kelompok, strategi pemasaran produk maupun pembukuan keuangan yang produktif, akuntabel dan berkelanjutan. Jadi kelompok mitra kami di sana itu belum juga memahami tentang bagaimana cara berwirausaha dengan baik, termasuk manajemen wirausaha gitu. Apalagi kita di sini di kampus kita itu kan visinya Muslim, atau ada yang masih ingat apa visi UMB? Menjadikan Muslim entrepreneur. Apa? Satu orang, siapa yang ingat visinya UMB? Menciptakan. Iya. Ada doi aneh. Siapa yang ingat visinya UMB? Ya, belakang, silakan. Muslim entrepreneur.